Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan umat manusia dari zaman peradaban yang jahiliyah menuju zaman peradaban yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Meliani, NIM 12040323215 dari kelas 1F jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum saya yang bertemakan tentang syirik pada zaman modern. Syirik secara segi bahasa artinya mempersekutukan. Sedangkan syirik secara istilah yaitu perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, di mana syirik ini merupakan parasit keimanan yang paling berbahaya. Syirik yang berkembang pada zaman modern ini dikenal dengan istilah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Adapun bentuk-bentuk dari syirik pada masa modern ini, misalnya yang pertama, menafsirkan mimpi tanpa landasan. Contohnya ketika kita memimpikan seseorang terus-menerus, kemudian kita menganggapnya bahwa mungkin seseorang tersebut adalah jodoh kita. Nah, padahal perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang syirik. Yang kedua, menganggap bahwa penyakit dapat disembuhkan oleh dokter. Padahal dokter merupakan wasilah atau sarana yang dapat mengangkat dan menyembuhkan penyakit merupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seringkali kita menganggap bahwa tubuh kita selalu sehat, bugar, karena kita bisa menjaga pola makan kita. Padahal hakikat kesehatan merupakan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, bahaya syirik bagi manusia. Yang pertama, pelaku perbuatan syirik akan diharamkan masuk surga. Yang kedua, akan kekal di neraka. Yang ketiga, akan menghancurkan seluruh amal yang kita punya. Yang keempat, orang-orang yang berbuat syirik akan sulit untuk menerima kebenaran. Yang kelima, akan munculnya perasaan bimbang dan ragu. Yang keenam, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasannya dosa syirik itu tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari dosa syirik ini? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menghayati ciptaan Allah dengan melihat, memikirkan dan menghayati bahwasannya Allah tidak akan ada tandingannya dengan makhluk apapun dan zat apapun. Yang kedua, memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berzikir, di mana dengan berzikir kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, selalu membaca doa dimanapun dan kapanpun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.